Ya silakan ini berhubung. Aduh. Ampun bang, sakit. Maaf, Peristiwa tadi membukakan mata saya bahwasanya setiap saat, kapan, dan dimanapun ilmu selalu mendapat ujian. Dan saya semakin yakin ilmu kebaikan bisa mengatasi setiap ujian yang dihadapi. Selain mempelajari jurus silat cikak, saya punya tujuan lain, mengetahui asal-muasal silat cikak Bengkulu ini. Mengenai asal dari silat cikak ini, dulunya gitu kan ada kesannya seorang pemuda, sebenarnya dia ini dua beradik. Oh, adik Dua kakak. beradik, ya adik kakak, ada istilahnya dang kumbang, ding kumbang. Dang itu kakak, ding itu adik. Silat cikak sendiri pada mulanya berasal dari wilayah Seluma Bengkulu Selatan. Silat ini dikembangkan oleh dua kakak beradik, Dang Kumbang dan Ding Kumbang. Mereka terinspirasi oleh gerakan-gerakan harimau yang sedang berkelahi. Silat ini berkembang setelah dipelajari secara turun-temurun oleh masyarakat setempat pada masa itu, termasuk Muhammad Mu'id. Beliau diantarkan oleh orang tuanya ke Padepokan untuk belajar karena sadar betul pentingnya belajar silat. Sepanjang perjalanannya, silat cikak sempat vakum sampai pada tahun 1986 dan dihidupkan kembali oleh Muhammad Mu'id. Sebagai sebuah aliran silat, cikak Bengkulu terhitung sangat sederhana. Hanya memiliki 5 jurus dasar. Tetapi itulah istimewanya silat. Sederhana, tapi efektif digunakan dalam bela diri. Jadi di dalam perguruan silat cikak ini, inilah gerak-gerak baku dari langkah tegak alif, terus langkah titi batang, langkah 4, kilip, langkah 3 genting, kilip langkah 5. Itulah yang dipelajari di dalam perguruan silat cikak ini. Yang pertama dalam perguruan silat cikak, kita harus memperhatikan sikap yang pertama, sikap awal. Inilah tegak alif. Tegak alif ini sikap pertama sebagai tegak dalam kebenaran. Jurus dasar yang saya pelajari pertama diawali dengan berdiri tegak alif. Jika dalam pertarungan, sikap ini merupakan sikap yang susah ditebak lawan. Karena dengan sikap ini, lawan sulit mengetahui pergerakan kita. Nah, di sini kita gunakan berat tubuh kita di kaki kiri dengan menekankan bagian siku lawan. Ini kita angkat, penekanan di sini. Tegak alif ini adalah tegak kebenaran. Kita harus merahasiakan langkah apa yang harus kita pergunakan. Jadi kita sikap, terus langsung kita melaksanakan gerakan dinamakan langkah titi batang. Dimulai dengan menarikkan kaki kanan ke belakang seperti dengan guntingan tangan. Makna daripada gerakan meniti batang inilah menuju kebenaran. Kita naik lagi langkah 4. Langkah 4 ini untuk menjaga keseimbangan
kiri dan kanan, naik lagi untuk mempelajari langkah 3 genting. Langkah 3 genting ini untuk pengganti dari gerak 4 ke langkah selanjutnya. Setelah itu, setelah kita sempurna melaksanakan langkah 3 genting, kita melaksanakan langkah 5. Nah, langkah ini untuk menjaga kewaspadaan betul-betul sampai ke kesempurnaan dan menyelesaikan suatu pelajaran dari langkah 5 ini. Seluruh jurus yang saya pelajari ternyata mengandung makna yang dalam. Tidak sekedar jurus mata. Jurus dasar silat cikak bisa efektif melumpuhkan lawan. Setiap langkah memiliki penyelesaian berupa tangkapan dan kuncian. Dalam silat cikak hanya terdapat 5 bentuk gerakan tangkapan, tetapi variasi teknik kunciannya bisa jauh lebih banyak, bisa saja ribuan bentuk kuncian, tergantung pengembangannya. Dari pelajaran tangkap 1 sampai 4, terus langkah-langkahnya tadi, ini pusat sentralnya itu di titik-titik kelemahan. Seperti kita peragakan di tangkap 1, bagaimana kita melumpuhkan lawan, langsung kita mengambil titik kelemahan lawan itu tanpa kita menggunakan tenaga yang penuh. Dalam melakukan tangkapan dan kuncian, yang terpenting adalah memberikan serangan dengan cara menotokkan jari ke arah titik lemah lawan. Titik lemah lawan bisa dipastikan tempatnya dengan menggunakan jari kita sebagai ukuran. Biasanya, titik lemah lawan berada di sekitar siku, ketiak, dan leher. Ini ya. Dari sini kita juga bisa dapat sama perilakunya. Ini sudah dibuka, ini sudah dikunci. Ya, ini di tempat yang pertama. Seandainya ini lepas, kuncian ini lepas, ini kita masih ngambil seperti ini, sama di sini. Banyak pelajaran dan teknik silat saya dapat di sini, termasuk ketika saya merasakan totokan ke bagian titik lemah saya sendiri. Selain sakit luar biasa, badan saya menjadi lemas. Ternyata memang dalam cikak itu tangkapan sangat melumpuhkan. Karena dari tangkapan itu, kita yang menjadi titik sasaran tangkapan adalah titik-titik kelemahan dari musuh kita sendiri. Dan saya tadi udah merasakan sendiri, rasanya sangat sakit karena begitu titik-titik itu disentuh, itu semua tenaga dan badan saya jadi lemes seketika.